Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang ilmu aqsamil Quran. Dengan nama kelompok Faris Ahmad, yang kedua Gulam Ahmad Islam dengan NIM 73 dan 77. Outline yang pertama, pengertian. Yang kedua, unsur-unsur. Yang ketiga, macam-macam. Yang keempat, sigot. Yang kelima, fungsi ilmu. Yang keenam, pandangan ulama. Membahas yang pertama, pengertian ilmu aqsamil Quran. Menurut bahasa, aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah. Sedangkan secara menurut istilah, aqsam dapat diartikan sebagai ungkapan yang dipakai guna memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata qasam. Namun dengan pemakaiannya para ahli, ada yang hanya yang menggunakan istilah al-qasam saja seperti dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karangan Imam Bahrain Muhammad bin Abdul Az-Zakasi. Ada juga yang mengidhofakannya dengan Al-Quran sehingga menjadi aqsamul Quran, seperti yang dipakai dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kedua istilah tersebut hanya berbeda pada konteks pemakaian katanya saja, sedangkan maksudnya tidak jauh berbeda. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan ilmu aqsamil Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Selain pengertian itu, qasam dapat pula diartikan dengan gaya bahasa Al-Quran, menegaskan atau mengukuhkan suatu pesan atau pernyataan menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muqsam bih. Yang kedua, unsur-unsur qasam. Qasam terbagi menjadi 3 unsur, yaitu adat qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Yang pertama, adat qasam adalah sigot yang digunakan untuk menunjukkan qasam baik dalam bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan wawu sebagai pengganti fiil qasam. Contoh qasam dengan memakai fiil dan ba misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Contoh yang kedua, adat qasam menggunakan huruf wawu. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Yang kedua, al-muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung Allah, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Yang ketiga, al-muqsam alaih, kadang juga disebut jawaban qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang dapat mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Di dalam Quran terdapat 2 jenis muqsam alaih, yaitu yang disebutkan secara tegas dan muqsam alaih yang dibuang. Jenis pertama terdapat dalam ayat-ayat seperti ini. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad dariyati darwa fal hamilati wiqra
fal jariyati yusra, fal muqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi. Yang artinya demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Jenis kedua muqsam alaih dihilangkan atau dibuang karena alasan yang pertama, di dalam muqsam bihnya sudah terkandung makna muqsam alaih. Yang kedua, qasam tidak memerlukan jawaban karena sudah dapat dipahami dari redaksi ayat dalam surat yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh jenis ini dapat dilihat seperti dalam surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi gelap. Yang ketiga, macam-macam aqsamil Quran. Allah dapat bersumpah secara bebas yang artinya dengan siapapun dan dengan apapun juga. Dia tak terhalang bersumpah. Akan tetapi manusia tidak diperkenankan bersumpah kecuali atas nama Allah saja. Dalam hal ini, menurut Mana al-Qatan, sumpah terbagi dalam dua macam. Ada kalanya zahir, jelas, dan ada kalanya muzmar, tidak jelas. Adapun macam qasam tersebut, yang pertama qasam zahir, yaitu qasam yang adat qasam dan muqsam bihnya disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 40 dan surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Surat yang kedua, surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayakhsabul insanu allan najma'a idhamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Yang kedua, qasam mutmar, qasam yang tersimpan, yaitu qasam yang adat qasam dan muqsam bihnya tidak disebutkan, tetapi ia ditunjukkan oleh lam tauqi yang masuk ke dalam jawab qasam. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 186 yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu dan juga kamu bersungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak menyakiti hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ayo, Gulam, selanjutnya.
Untuk yang nomor 4 yaitu sigot. Sigot dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bentuk yang pertama, sebagaimana sudah disebutkan bahwa sigot berbentuk yang asli dalam sumpah itu ialah bentuk yang terdiri dari 3 unsur, yaitu adat qasam, muqsam bih, dan muqsam alaih. Untuk bentuk yang kedua, yaitu ditambah huruf la. Kebiasaan orang yang bersumpah itu memakai berbagai macam bentuk, yang berarti merupakan sigot-sigot yang tidak asli lagi. Begitu pula di dalam Al-Quran, banyak terdapat juga sigot-sigot sumpah lain. Di samping yang asli, misalnya sigot yang ditambah huruf la di depan fi'il qasamnya. Untuk bentuk sigot yang ketiga yaitu ditambah dengan kata kul bala. Sigot ini adalah untuk membantah atau menyanggah keterangan yang tidak benar. Tambahan kul bala itu adalah untuk melengkapi ungkapan kalimat yang sebelumnya yang berisi keterangan yang tidak betul. Untuk bentuk yang keempat yaitu ditambah kata kul-i. Kadang-kadang sumpah dalam Al-Quran itu ditambah dengan kata-kata kulli yang berarti benar. Untuk yang kelima yaitu fungsi ilmu. Sumpah qasam dalam ucapan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pembicaraan yang diselingi dengan pembuktian untuk mendorong lawan bicara itu persaksian dan sumpah. Kedua cara itu dipergunakan Allah dalam Al-Quran sehingga mereka tidak memiliki hujah lagi untuk membantahnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadapnya. Di antaranya ada yang meragukan, ada yang mengingkari, dan ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dalam kalamullah guna menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menguatkan berita, dan menetapkan hukum dengan cara paling sempurna. Bahasa Arab mempunyai keistimewaan tersendiri berupa kelembutan ungkapan dan beraneka ragam usulnya sesuai dengan berbagai tujuannya. Lawan bicara atau muktab mempunyai beberapa keadaan yang dalam ilmu ma'ani disebut atrubul khobar as-salasah atau 3 macam pola penggunaan kalimat berita: ibtidai, tolabi, dan ingkari. Muktab terkadang seorang yang berhati kosong, koliyut dani, sama sekali tidak mempunyai persepsi akan pernyataan hukum yang diterapkan kepadanya. Maka perkataan yang disampaikan kepadanya tidak perlu memakai penguat atau takkid. Menggunakan perkataan demikian dinamakan ibtidai. Terkadang pula ia ragu-ragu terhadap kebenarannya pernyataan yang disampaikan kepadanya. Maka perkataan untuk orang semacam ini sebaiknya diperkuat dengan suatu penguat guna menghilangkan keraguannya. Perkataan demikian dinamakan tolabi. Dan terkadang ia ingkar atau menolak isi pernyataan. Maka pembicaraan untuk harus disertai penguat sesuai dengan kadar keingkarannya. Kuat atau lemah pernyataan demikian dinamakan ingkari. Di samping itu, qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk
memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Di antaranya ada yang meragukan, ada yang mengingkari, dan ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dalam kalam Allah guna menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menegakkan hujjah, menguatkan khabar, dan menetapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. Untuk pembahasan yang nomor 6 yaitu pandangan para ulama. Selain bersumpah dengan zatnya di dalam Al-Quran, Allah juga bersumpah dengan menggunakan sebagian dari makhluknya, sebagian objek-objek sumpah seperti waktu, tempat, Al-Quran, dan benda-benda tertentu. Jika yang menggunakan sumpah al-muqsim adalah manusia, maka sumpah yang menggunakan objek makhluk Allah terlarang karena bisa membawa pada kekufuran atau kemusyrikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Dan yang artinya barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah maka ia musyrik. Atas dasar hadis tersebut, di dalam bersumpah seseorang dilarang menyebutkan muqsam bih selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terdapat sumpah-sumpah Allah dalam Al-Qur'an yang menggunakan makhluknya sebagai objek sumpah, tetapi manusia tetap dilarang menggunakan hal yang sama. Ketentuan seperti itu hanya berlaku bagi Allah. Allah bisa saja melakukan apapun yang dikehendakinya, termasuk bersumpah dengan zatnya atau dengan ciptaannya. Pertanyaan adalah, mengapa Allah hanya memilih dan menetapkan sebagai sebagian saja dari ciptaannya, tidak semua? Dan mengapa objek-objek tertentu yang dipilih, bukan yang lain? Tentu saja hal tersebut mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Karena itu, pertanyaan lanjutannya yang perlu mendapat jawaban adalah apakah hikmah di balik pilihan Allah terhadap sebagian makhluknya untuk digunakan sebagai objek dalam sumpahnya. Ibni Abi al-Isbah juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan wa aqsamuhu ta'ala bibaddi makhlukatihi dalilu ala dimi ayati, bahwa sumpah Allah dengan menyebut sebagian makhluknya menunjukkan bahwa makhluk tersebut termasuk tanda-tanda kekuasaannya yang penting atau agung. Dalam kata lain, hal yang disebut dalam posisi muqsam bih itu memang sesuatu yang amat penting yang perlu diperhatikan dan diapresiasi oleh manusia yang merupakan mitra bicara Allah dalam sumpahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Faris. Kemudian sebelum itu kesimpulannya dari ilmu aqsamul Quran ini. Yang pertama, ilmu aqsamul Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, jenis qasam dalam Al-Quran ialah qasam zahir, yaitu qasam yang adat qasamnya disebutkan bersama dengan muqsam bihnya. Qasamul dhamar, yakni qasam yang adat qasam dan muqsam bihnya tidak disebutkan, tetapi ia ditunjukkan oleh lam tauqi yang masuk ke dalam jawab qasam. Yang ketiga, adapun fungsi aqsamil Quran ialah menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menegakkan hujjah, menguatkan khabar, menetapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. Syukron. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.